Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran 4. Silakan dibuka bukunya. Di bukumu ini kita diminta untuk mengamati. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Ayo mengamati. Lihat apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Tentu mereka sedang menanam tanaman, menanam pohon. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Artinya, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Yang kedua, bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Kalau Siti dan teman-teman, dia menanam pohon. Salah satu bentuk kepedulian mereka. Nah, yang ditanyakan nomor 2, bagaimana kalau kamu? Apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Pak yakin kalian bisa menjawabnya karena ini sangat-sangat mudah. Untuk jawabannya nanti bisa dilihat di akhir kegiatan, di akhir video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan yang ada di pembelajaran sebelumnya? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Lagu ini diciptakan oleh Uli Hari Rusadi. Ini penciptanya, ini nadanya. Dimulai dari nada C mayor. Masih ingatkah kalian C mayor itu ciri-cirinya seperti apa? Biasanya lagu yang mengandung irama yang ceria. Lagu yang mengandung irama gembira. Kalau nada minor, artinya dia menggunakan lagu sedih. Misalnya lagu Gugur Bunga, dan lagu-lagu yang lain yang sifatnya yang dirasakan sedih. Nah, di dalam lagu Aku Cinta Lingkungan, masih ingatkah kalian? Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Tangga nada C dinyanyikan sebagai Do, atau C adalah Do. Ingat, di dalam sebuah tangga nada itu ada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Do di sini adalah Do yang rendah, bukan Do yang tinggi ya. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Bacalah bacaan berikut. Mari kita ingat kembali tangga nada mayor berikut. Perhatikan. Di sini ada jarak interval ya. Nada ke-1, nada kedua, nada ketiga, nada keempat dan seterusnya sampai nada ke-8. 1 tanda ada titik di atas itu menunjukkan nadanya tinggi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk jarak antar nada di dalam nada C mayor itu 1 artinya apa? 1 ke tangan nada 1 ke 2 itu intervalnya 1, 2 ke 3 itu 1, 3 ke 4 itu setengah. 4 ke 5 1, 5 ke 6 1, 6 ke 7 1, 7 ke 8 setengah. Jadi 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Ingat ya, yang pertama itu 2 baru setengah, yang ini satunya ada 3 baru setengah. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai dari tangga C mayor. C mayor, ingat ini yang penting yang perlu kalian ingat ya. Di dalam sebuah tangga nada C
Itu C, D, E, F, G, A, B, C. Ingat ya. Nah, supaya kita paham, maka kita harus memperhatikan ini. Deretan nada-nada naik turun. Naik turun ya. Naik dulu do re mi fa sol la si do, baru do si la sol fa mi re do. Dari setiap nada. Contohnya C, D, E, F, G, A, B, C. Seperti yang di tabel yang pertama yang Pak tandai tadi. Nah, kemudian B, A, G, F, E, D, C ini yang mana? Dia turun. Kebalikannya di sini B, A, G, F, D, E, D, C. Ya, sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, sama. Kemudian yang kedua, jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Sebagai contoh, jarak tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ingat ini kata kuncinya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada yang lainnya, misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C. Nah, biar lebih paham bisa dilihat di sini. Nah, ini yang dimaksud. C ke C. Ini langkah ke satu, dari sini ke sini. Langkah kedua C ke D. Langkah ketiga C ke E. Langkah keempat C ke F dan seterusnya. Paham ya? Nah, kemudian di dalam tangga nada mayor ini interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Sudah jelaskan kemarin, ada di dalam soal kalau nggak salah ya. Jangka tersebut merupakan nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D. Di dalam tangga nada C mayor, D adalah langkah kedua. Ini, D. Langkah kedua. Mempunyai nada pangkat secondo atau second. Kemarin sudah dijelaskan kan, yang pertama itu prim, yang kedua itu second, yang ketiga itu third, yang keempat itu quart. Ya. Sekarang kamu coba perhatikan di kolom kedua G. Kenapa bisa G? G ini sebagai do juga. Karena cara pengambilannya kita mengambil dari nada kelima. Yang ini kolom 5 ya. Yang 5 G, D, E, A, B, Fis, Cis. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, kemudian untuk nada ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-8-nya diambil dari mana? Kita tinggal pindahkan saja, kita urutkan. Dimulai dari G, maka G, maka G. D maka D dan seterusnya kan. Nah, kemudian nada kedua, ketiga dan seterusnya ke 8 ya kita urutkan saja. G, A, B, C, D, E, F. Kemudian yang di sini ada Fis. Fis ini artinya crash, naik setengah nada. Maka dia ditambah is. Jadi Fis. Kalau C jadi cis, kalau G jadi gis. Setengah ya, ingat karena perubahan di sini setengah, maka lambangnya Fis atau tanda pagar. Kalau di handphone itu tanda pagar dibacanya crash kalau di dalam ilmu nada. Kemudian G. Kemudian nada berikutnya, turunan berikutnya D, maka D. D, E, Fis, G. A, B, cis. Ingat dia naik setengah di sini ya. Bukan C tapi cis. Kalau F jadi fis, kalau C jadi cis, G jadi gis, dan seterusnya. Paham ya? Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini nada crash, nada mayor. Kemudian, nah yang ini bukan pis tapi S. Imbuhan S di nada mayor menggunakan, kalau yang tadi crash ya,
Kalau yang ini menggunakan mol, biasanya dilambangkan seperti huruf B. Maka dia jadinya S. Intinya sama saja. C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian, tapi bedanya kita menggunakan nada yang keempat. Dimulai dari F. Kalau tadi yang kelima ya. Nah, F, G, A, B, C, B-nya jadi bass. Oke. Setengah ya. Setengah ke 1. Bass. Kemudian C, D, E, F. Kemudian nada yang keempat berikutnya adalah bass. Maka bass. Bass, C, D, E ini jadi S. Kemudian F, G, A, bass. Dan seterusnya. Gimana? Sudah dipahami belum? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini sudah dibahas. Yang penting yang perlu kalian ingat adalah ini. Urutan yang pertamanya. C ke D itu 1. D ke E itu 1. Jadi 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu nada mayor. Dan untuk jenis-jenis nadanya seperti yang disebutkan kemarin baru 4 ya. Prime, second, third, quart, queen, sixth, septim, dan terakhir adalah octave. Oke. Nah, ini ya. Prime, second, third, quart, queen, sixth, dan seterusnya. Sekarang, ayo membaca. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Nah, sekarang berapa umurmu? Kamu masuk remaja atau dewasa? Rata-rata anak-anak kelas 6 SD itu memasuki masa remaja. Di dalam masa remaja itu ada yang namanya masa pubertas. Sudah dibahas juga kemarin. Nah, pada perkembangan ini pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan, menanam kembali pohon, menanam kembali hutan yang telah ditebang hutannya. Kemudian, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama supaya tidak terjadi penumpukan sampah yang berserakan. Kemudian, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Karena kalian merupakan generasi penerus bangsa. Kalau kalian tidak peduli terhadap lingkungan, siapa yang akan peduli? Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar, termasuk juga lingkungan sekolah. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi,
sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan, pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama dan semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Sekarang, ayo berlatih. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Pertama, ingat. Coba temukan kata kunci pada judul teks. Lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Ingat, kita kemarin sudah belajar tentang kata kunci. Apa judul yang tepat? Silakan kalian jawab. Untuk mengoreksi jawaban yang kalian buat, bisa kalian cek jawaban tersebut di akhir video ini. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah termasuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Amati gambar di atas. Gambar manakah yang menunjuki masa remaja berdasarkan gambar di atas? Ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Nanti kamu buat di sini. Ingat, ciri-ciri pubertas itu ada dua. Ada yang namanya primer, ada yang namanya sekunder. Yang primer itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh orang tersebut. Pada laki-laki ciri-cirinya adalah mimpi basah. Pada perempuan yaitu menstruasi. Orang lain tidak akan tahu kecuali diberitahu oleh yang mengalami masa pubertas tersebut. Itu ciri primer. Sementara yang kedua adalah ciri sekunder. Ciri sekunder adalah ciri yang dapat dilihat perubahan yang ada di tubuh remaja tersebut. Misalnya seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.